Selamat berjumpa kembali para sahabat pada materi YouTube saya yang ke-14 dengan tema pengukuran kinerja proses bisnis. Ke-13 materi lainnya dapat para sahabat lihat pada YouTube channel saya, dan tema kali ini sangat berkaitan erat dengan materi saya yang ke-6, yaitu bagaimana membuat SOP. Kenapa pengukuran kinerja proses bisnis ini sangat penting? Saya akan ambil contoh perjalanan saya dan anak saya ke Bandung. Kami berjarak 125 km dari Bandung. Satu saat saya bertanya pada anak saya, dia sudah sampai di mana? Dia bilang dia sudah sampai di kilometer 25, sedangkan saya sudah sampai di kilometer 75. Nah, di sini kita sebetulnya bisa melakukan satu monitor sampai seberapa jauh saya dan anak saya untuk sampai tiba di Bandung. Saya masih membutuhkan 50 km lagi, sedangkan anak saya masih membutuhkan 100 km lagi. Kami berdua tiba di Bandung akhirnya, dan anak saya menempuh waktu 2,5 jam, sedangkan saya menempuh waktu 3 jam. Nah, di sini sebetulnya kita bisa melakukan satu perbandingan. Kita tiba di tempat tujuan yang sama, tapi saya membutuhkan waktu 3 jam, sedangkan anak saya membutuhkan waktu 2,5 jam. Jadi, kita bisa melakukan perbandingan atau benchmarking. Pada perjalanan berikutnya, saya mencoba untuk bisa menempuh jarak 2,5 jam seperti yang dilakukan anak saya. Jadi sebetulnya kinerja 2,5 jam dari anak saya itu memicu saya untuk bagaimana bisa lebih baik lagi menempuh waktu perjalanan dari 3 jam menjadi 2,5 jam, tapi tanpa mengabaikan prinsip-prinsip keselamatan atau keamanan di dalam saya berkendaraan. Sistem pengukuran atau Key Performance Indicator itu harus memenuhi beberapa syarat, yaitu spesifik, measurable, dan seterusnya. Sebelum lebih lanjut, saya akan memberikan pengertian dari proses bisnis. Dari 3 literatur ini ada mirip kesamaan, yaitu proses bisnis terdiri dari serangkaian langkah untuk mencapai satu tujuan tertentu, yaitu yang sudah ditetapkan. Izinkan saya untuk memberikan definisi proses bisnis agak sedikit teknikal, yaitu serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk memberikan nilai tambah dengan cara mengubah input menjadi output, yaitu dalam bentuk barang, jasa, atau pelayanan. Kalimat memberikan nilai tambah ini saya garis bawahi karena memang banyak aktivitas yang sebetulnya tidak memberikan nilai tambah. Nah, aktivitas-aktivitas inilah yang tidak memberikan nilai tambah inilah yang perlu dieliminasi dalam rangka kita memperbaiki atau mengembangkan kinerja daripada proses bisnis. Proses bisnis memiliki struktur. Dari dalam gambar ini ada 4 struktur, yaitu core process dan infrastructure processes, kemudian key processes, sub processes, dan activity. Core process itu adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan yang berhubungan langsung dengan pemenuhan kebutuhan atau kepuasan pelanggan. Contohnya, proses sales, inbound logistik, production, outbound logistik. Sedangkan infrastructure processes itu proses yang tidak berhubungan langsung, tapi dia sifatnya menunjang kinerja daripada core processes. Contohnya adalah IT, HR,
finance accounting, purchasing, legal, dan lain-lain. Nah, di sini sebagai ilustrasi ya, katakanlah misalnya ini adalah kegiatan sales, ini inbound logistik, ini produksi, ini adalah outbound logistik. Proses B, yaitu inbound logistik, ini kita sebut sebagai key process ya. Jadi ini key process, dan key process. Satu key process bisa terdiri dari beberapa sub process. Demikian juga satu sub process bisa memiliki beberapa aktivitas. Selain yang disebutkan, kenapa pengukuran kinerja proses bisnis sangat penting seperti dalam contoh perjalanan saya ke Bandung, sistem pengukuran kinerja proses juga menjadi penting karena jikalau kita tidak bisa mengukur, maka kita tidak akan bisa mengendalikan proses itu. Jikalau kita tidak bisa mengendalikan, artinya kita tidak bisa mengelola. Jikalau kita tidak bisa mengelola, maka kita tidak akan dapat melakukan perbaikan atau mengembangkan kinerja dari proses bisnis tersebut. Pengukuran ada 3 pada umumnya, yaitu dari aspek quality, dari aspek waktu, dan dari aspek biaya. Saya akan menggunakan istilah yang lebih familiar gitu ya, yaitu QCD, di mana Q di sini saya artikan sebagai quantity dan quality. Di sini adalah cost, dan D adalah delivery atau waktu. Sebenarnya aspek quantity itu menjadi bagian dari aspek delivery. Tapi dalam contoh pembahasan kali ini, saya akan memasukkan aspek quantity yang seharusnya menjadi bagian dari aspek D ini ke aspek Q ya. Jadi quantity, quality, cost, dan delivery, di mana delivery ini akan fokus kepada waktu. Nah, biasanya sistem unjuk kerja itu kita kenal dengan istilah Key Performance Indicator. Saya akan ambil contoh bagaimana menerapkan hierarki atau struktur proses bisnis di dalam satu perusahaan pabrikan atau manufacturing. Nah, ini adalah proses bisnis di dalam satu pabrikan atau manufacturing. Bisa digambarkan dengan berbagai macam cara. Nah, ini adalah alternatif yang pertama, menggambarkan ya dari sejak perencanaan penjualan, perencanaan produksi, perencanaan inventory, termasuk di dalamnya perencanaan pembelian dan rencana pengiriman. Kemudian bagaimana dari rencana pembelian itu dilaksanakan proses pembelian ya, atau order to pay. Kemudian pada saat barang tiba dilakukan proses produksi, setelah jadi masuk ke dalam finished good dan dikirim. Di sini kita sebut sebagai order to cash, yaitu sejak dapat order hingga dikirim dan hingga sampai tagihan itu terbayar. Proses manufacturing juga bisa digambarkan seperti ini ya, dari getting order, kemudian sama ya seperti production inventory dan seterusnya. Untuk pembahasan kali ini saya akan mempermudah, menyederhanakan, yaitu proses manufacturing sebagai berikut. Dari kegiatan sales, kemudian ada kegiatan develop new product, kemudian dari rencana penjualan dibikinkan production, inventory, rencana pembelian dan delivery planning, kemudian pembelian, barang datang, diproduksi menjadi barang jadi, dikirim, dan kemudian ditagih dan dikolek pembayarannya. Warna merah ini adalah proses-proses yang akan kita gambarkan, memberikan contoh terkait dengan sistem pengukuran kinerja dikaitkan dengan struktur daripada proses bisnisnya. Saya mulai dengan proses sales. Di sini ada sub proses pertama, yaitu terkait dengan analisa kapasitas,
ini adalah aktivitas yang dilakukan. Jadi ini adalah key proses, ini adalah subprosesnya. Subproses memiliki aktivitas. Nah, subproses ini berdasarkan aktivitas ini kita tentukan apa kinerja atau aspek QCD daripada subproses pertama yang terkait dengan perhitungan kapasitas. Nah, di sini aktivitasnya adalah melakukan perhitungan kapasitas, penetapan sales target. Maksudnya supaya tidak ada kapasitas yang menganggur atau idle. Pengukuran yang dipakai di sini adalah terkait dengan Q, ya, kuantitas, yaitu order to capacity ratio. Kalau 90% berarti masih ada 10% kapasitas yang idle. Kalau order to capacity ratio 75%, berarti masih ada 25% kapasitas yang idle. Subproses yang kedua itu terkait dengan pencarian order dari produk yang saat ini ada. Ini adalah aktivitasnya, yaitu penerimaan repeat sales order, meeting koordinasi, hingga sales order di-approve dan sales planning disetujui. Ini adalah subproses kedua, dan sistem pengukurannya dinilai dengan aspek repeat order growth dan average profit margin. Jadi berapa banyak repeat order dan berapa profit margin, estimasi profit margin yang dihasilkan dari repeat order yang diperoleh. Kemudian subproses 3 ini terkait dengan penjualan yang berasal dari new order. Ya, di sini ada pencarian sales order, kemudian penerimaan, dan seterusnya hingga sales planning approve. Ya, di sini pencarian ini mulai dari prospecting gitu ya, sampai warm order, dan sampai dengan hot order atau sales order itu berhasil diperoleh. Kinerjanya diukur dengan seberapa banyak new order yang diperoleh, termasuk juga berapa estimasi daripada profit marginnya. Sehingga secara keseluruhan KPI daripada sales yang kita harapkan adalah pencapaian terhadap sales revenue, gross profit, market share, dan juga termasuk di dalamnya on time delivery. Berikut ini sales ada key process, ini adalah subprosesnya ya, ada 3. Nah, kita perlu mendefinisikan apa yang dimaksud dengan KPI tadi ya. Di sini misalnya gross profit, definisinya adalah margin keuntungan terhadap net sales. Bagaimana KPI daripada gross profit itu diukur? Kemudian kapan diukur? Sebaiknya kalau kita ingin melakukan monitoring, misalnya mingguan ya, karena sudah akhir bulan, sudah terlambat. Termasuk siapa process owner yang bertanggung jawab. Demikian juga dengan capacity analysis. Order to capacity ratio, definisinya apa? Yaitu rasio sales target terhadap kapasitas produksi. Bagaimana cara mengukurnya? Yaitu sales target berbanding kapasitas produksi. Dan kapan diukur? Ya tentu sebelum memasuki bulan berjalan ya, jadi paling tidak di akhir bulan sebelumnya atau di paling awal bulan berjalan. Hal yang sama juga dilakukan untuk existing order dan new order. Kemudian kita perlu juga menentukan informasi apa yang dibutuhkan terkait dengan KPI yang sudah kita tentukan. Ini misalnya order to capacity ratio, berarti kita memerlukan informasi kapasitas produksi dan jumlah order. Untuk repeat order growth, kita perlu membutuhkan informasi terkait dengan sales volume bulan ini dibandingkan dengan sales volume bulan-bulan sebelumnya. Ya, bila mana ada perlu dokumen pendukung, bisa dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung yang menunjang informasi yang dibutuhkan, sehingga kita tahu seberapa akurat atau seberapa kualitas informasi yang dihasilkan berdasarkan dokumen-dokumen atau informasi-informasi yang mendukung. Kita lanjut ke contoh yang kedua terkait dengan purchasing. Di sini ada 2 subproses, yaitu subproses yang pertama terkait dengan penerimaan purchase requisition dan order process. Ini adalah aktivitasnya. Kemudian dari aktivitas ini kita tentukan kinerjanya,
misalnya on time create purchase order, on time order to vendor, bagaimana kita mendapatkan harga wajar, misalnya melalui proses negosiasi dari beberapa supplier, dan juga berapa lead time advance kalau misalnya ada uang muka ya. Kemudian subproses kedua ini adalah aktivitasnya. Nah, dari aktivitas ini kita bisa tentukan apa kinerjanya yang terkait dengan custom clearance. Ini kalau perusahaan melakukan import ya. Jadi proses custom clearance dikatakan bagus kalau kita bisa melakukan penerimaan barang dari pelabuhan ke gudang tepat waktu, kemudian penyelesaian biaya-biaya advance yang dikeluarkan, dan biaya-biaya yang dikeluarkan itu memang sesuai dengan standar yang berlaku ya. Jadi di sini pakai istilahnya on cost. Nah, pada akhirnya kita juga bisa menentukan kinerja daripada proses purchasing, yaitu on time receiving, cost reduction, order fulfillment rate, zero claim atau purchase return. Ini sama ya, perlu kita definisikan KPI, kemudian siapa penanggung jawabnya, dan bagaimana melakukan pengukuran daripada KPI. Ini dilakukan terhadap key process, yang ini dilakukan terhadap sub process, yaitu yang terkait dengan order processing dan proses custom clearance di pelabuhan. Berikut adalah informasi yang dibutuhkan terkait dengan perhitungan nanti ya KPI, dan berikut juga dengan dokumen pendukungnya. Saya tidak akan bahas satu persatu. Kemudian kita lanjut dengan contoh yang ketiga, yaitu yang terkait dengan finished good, warehouse, dan delivery. Di sini ada 3 sub-proses. Ini sub-proses pertama terkait dengan penerimaan finished good. Dari aktivitas yang dilakukan, kita perlu menentukan KPI-nya, misalnya adalah on time dokumen dan recording, serta akurasi pada saat barang diterima. Kemudian pencatatan stok, ya, bagaimana meletakkan stok pada tempatnya sesuai dengan layout. Kemudian juga memastikan misalnya melakukan daily stock opnam. Ini adalah sub proses kedua, dan kinerjanya adalah bagaimana orang gudang harus memastikan bahwa fisik sama dengan catatan. Kemudian subproses yang ketiga ini terkait dengan pengeluaran barang atau pengiriman barang ke customer, dan kinerjanya kita tentukan misalnya on time, surat jalan, dan recording, serta akurasi, sehingga finished good, warehouse, dan delivery kita menetapkan bahwa kinerjanya terdiri dari stock accuracy, on time delivery to customer, dan damage due to handling. Maksudnya jangan sampai orang gudang pada saat melakukan pergerakan-pergerakan barang jadi itu tidak mengalami kerusakan karena salah penanganan terhadap barang tersebut. Kita lanjut kepada contoh yang keempat, yaitu billing and collection. Di sini ada 2 sub-proses, yaitu penerimaan surat jalan dan invoicing. Setelah kirim, pasti surat jalan itu ditandatangani oleh customer. Nah, ini yang menjadi dasar untuk pembuatan invoice. Nah, di sini adalah sub-proses pertama. Kita tentukan kinerjanya atau KPI-nya, yaitu lead time invoicing dan lead time billing. Kemudian untuk collection dan receiving, ini adalah subproses kedua, dengan kinerja adalah lead time account receivable. Sehingga dari kedua subproses ini kita tentukan kinerjanya, yaitu on time invoicing dan billing, on time collection, dan aging account receivable. Ya, sebetulnya pada saat kita mendesain proses, ini trigger utamanya harus berangkat dari key prosesnya dulu ya. Di sini kita tentukan standarnya, baru subproses dan aktivitas ini mengikuti bagaimana aktivitas yang dilakukan dapat mencapai target utama atau kinerja utama yang ditentukan oleh key prosesnya. Ini adalah contoh-contoh lain ya yang terkait dengan formulasi penentuan kinerja. Kalau laporan keuangan, kalau dari aspek delivery ya kita tentukan on time report.
Kalau teraspek terhadap aspek quality, kita bisa menentukan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan haruslah akurat, relevan, dalam arti sesuai dengan kebutuhan user, dan responsiveness, artinya cepat tanggap. Misalnya ada uang muka yang sudah lebih dari 2 minggu atau 2 bulan. Nah, itu kan harus cepat ditanyakan kenapa sampai berlarut-larut. Relevan artinya sesuai dengan kebutuhan. Misalnya manajemen membutuhkan laporan analisa produksi yang cukup detail misalnya. Nah, tadi dikatakan bahwa sistem pengukuran sangat penting karena kalau kita tidak bisa mengelola, maka kita tidak bisa melakukan perbaikan. Nah, di sini pada saat kita sudah menentukan kinerja daripada ukuran keberhasilan daripada laporan keuangan, tentu kita perlu menentukan abnormalitinya, ya. Karena biasanya untuk supaya laporan keuangan selesai, itu kan ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Misalnya pengumpulan daripada laporan penjualan, terus pengumpulan dari laporan pembelian, laporan stok, dan seterusnya. Kemudian harus closing, harus ada proses adjustment, dan seterusnya. Nah, itu tentu ditentukan standar-standarnya. Penyimpangan daripada standar yang sudah ditentukan, itu berarti kita ada abnormality. Nah, abnormality ini adalah bagian dari daripada kita untuk melakukan analisa lebih lanjut, yaitu yang terkait dengan 4M analisis. Sehingga dari aspek analisa 4M analisis ini, kita bisa mengelola, kita bisa melakukan perbaikan untuk bisa mencapai kinerja proses bisnis yang kita harapkan, atau bahkan kita bisa melakukan improvement lebih lanjut. Misalnya laporan keuangan saat ini selesai tanggal 5. Manajemen tentu bisa saja menginginkan bagaimana caranya supaya laporan keuangan bisa lebih cepat. Misalnya tanggal 1. Demikian juga dengan contoh daripada SOP atau proses rekrutmen. Rekrutmen dikatakan berhasil dari aspek quantity adalah bagaimana achievement rate-nya. Jika kita butuh 5 orang, ya berarti dikatakan berhasil kalau 5 itu bisa fulfill, bisa dipenuhi. Tapi bukan hanya sekedar dipenuhi, tapi juga bisa lulus masa probation dan delivery tepat waktu, ya. Kalau kita butuh 5 orang sebelum akhir bulan, dikatakan bagus, ya, kalau 5 orang itu memang bisa dipenuhi sebelum akhir bulan. Karena agak repot kalau kebutuhan pemenuhan 5 orang ini dipenuhi dalam waktu 3 bulan kemudian. Wah, itu bisa tidak sesuai dengan kebutuhan atau urgensi daripada perusahaan. Nah, ini juga sama, ya, ada abnormality. Misalnya ternyata langka terhadap bagaimana kita melakukan proses seleksi. Tidak banyak calon-calon yang melamar. Nah, ini mungkin kita perlu pertimbangkan, jangan-jangan sourcing kita yang kurang. Nah, dari sini kita bisa melakukan pengelolaan proses dan perbaikan proses agar kita dapat mencapai kinerja yang diharapkan. Ya, jadi kembali, kalau kita tidak bisa mengendalikan, berarti kita tidak bisa mengelola. Kalau kita tidak bisa mengelola, berarti kita tidak bisa melakukan perbaikan atau pengembangan lebih lanjut daripada kinerja proses bisnis kita. Nanti berikutnya saya akan masuk kepada manajemen risiko, ya. Kenapa? Karena kalau kita ingin melakukan kontrol yang benar, kita harus tahu risiko apa yang ada. Sebaliknya, untuk tahu risiko apa yang ada, kita perlu memahami tujuan atau sasaran target apa yang ingin kita capai. Ini adalah kontrol, ya, tindakan yang meningkatkan kemungkinan pencapaian tujuan atau sasaran, dan risiko adalah segala sesuatu yang dapat menjadi gangguan atau hambatan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran. Nah, kenapa manajemen risiko ini penting? Karena kita akan memindahkan, ya,
tindakan perbaikan, ini ada problem ya, problem, nah biasanya kan kita lakukan tindakan perbaikan. Nah, risk management itu kita akan memindahkan tindakan perbaikan ini ke depan, sehingga akhirnya masalah yang mungkin terjadi kita antisipasi supaya tidak terjadi. Ya, ini kenapa risk management menjadi satu hal yang penting, karena setelah kita menentukan pengukuran daripada kinerja proses, kita perlu memastikan agar supaya kinerja proses bisnis yang sudah kita tentukan itu ke sini ya, bagaimana meningkatkan kemungkinan pencapaian tujuan sasaran. Jadi kita memberikan semacam jaminan ya, bukan kepastian ya, jaminan agar supaya kinerja yang sudah ditentukan itu probabilitas tercapainya itu menjadi tinggi karena kita sudah mengantisipasi problem-problem apa yang mungkin terjadi. Demikian para sahabat, materi kita kali ini yaitu pengukuran kinerja proses bisnis. Sampai jumpa berikutnya dalam materi risk management. Sampai jumpa dan terima kasih atas perhatian para sahabat sekalian. Sampai jumpa pada materi yang berikutnya.